27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idza qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala aqtulanna qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hadirin yang masih dan Jumat rahimakumullah. Artinya, wahai Muhammad, ceritakanlah kisah kedua putra kembar Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Bil haq, dengan sebenarnya. Idza qaraba qurbanan, ketika mereka berdua mempersembahkan ibadah kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fatuqbila min ahadihima, maka diterimalah salah satu di antara mereka berdua, yaitu kurbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterimalah amal ibadah yang lainnya, yaitu kurbannya Qabil. Qabil merasa dendam terhadap adiknya. Qala aqtulanna, aku akan membunuhmu ya Habil. Habil menjawab, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amal ibadah kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 27. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Qabil dan Habil adalah putra kembar Nabi Adam alaihissalam. Keduanya pengusaha sukses. Habil pengusaha sukses dalam bidang peternakan, Qabil pengusaha sukses dalam bidang pertanian. Mereka diperintahkan untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bukti bersyukur kepadanya. Habil mengorbankan sebagian hewan ternaknya yang bagus-bagus, yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Andainya untanya sehat, gemuk, tidak cacat. Andainya sapi gemuk, tidak cacat. Adanya kambing sehat, gemuk dan tidak cacat, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas. Fatuqbila min ahadihima, diterimalah amal ibadah kurbannya Habil. Walam yataqabbal min al-akhar, sedangkan Qabil pengusaha sukses dalam bidang pertanian mengorbankan sebagian hasil petaninya dengan tidak layak konsumsi, dengan minuman yang tidak layak minum. Adanya buah-buahan, buahnya busuk, adanya minuman yang sudah ada luar sana, maka walam yataqabbal minal akhar, tidak diterimalah amal ibadah si Qabil. Hadirin yang masih dan Jumat rahimakumullah. Dari gambaran di atas bahwa apabila kita bersedekah, berinfak, berbagi kepada orang lain, berilah yang terbaik. Begitupun ibadah kurban nanti 10 hari lagi ataupun berapa hari lagi, 20 hari lagi, berikanlah sekian harta kita yang paling terbaik supaya ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidakkah anak cucu Adam mempunyai amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan mengucurkan darah pada hari raya kurban. Li'annahu ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adfariha wa ash'ariha. Sesungguhnya hewan kurban yang telah disembelih pada hari raya kurban itu pasti akan datang pada hari kiamat nanti, lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan kukunya, lengkap dengan rambut-rambutnya. Amal ibadah kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah menetes ke bumi. Fatayyibu biha nafsaha, maka sucikanlah dirimu dengan menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana kaifiat tata cara supaya kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama harus mengetahui apa hukum ibadah kurban itu. Menurut Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu laksanakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yutahhi falyamun insya yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa yang berkecukupan mampu tidak menyembelih hewan kurban, maka dia mati digolongkan dengan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah.
Yang kedua, harus mengetahui kapan ibadah kurban itu dilaksanakan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha, maka carilah gantinya, alias tidak diterima. Dan barang siapa yang menyembelih hewan kurban setelah salat Id, maka sebutlah nama Allah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, ada sahabat Nabi yang bernama Abu Dardah bin Nayar. Ya Rasulullah, aku sudah menyembelih hewan kurban berupa kambing. Rasulullah menjawab, apakah kambingmu disembelih sebelum salat Id? Ya. Rasulullah menjawab, kambingmu adalah kambing daging alias bukan kambing kurban. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bolehkah satu ekor sapi untuk 7 orang? Jawabnya boleh. Sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu an ketika bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah menyembelih hewan kurban berupa unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kapan berakhir penyembelihan hewan kurban? Yaitu di hari tasyrik pada hari ketiga sebelum terbenamnya matahari. Itulah menurut Imam Syafi'i. Yang terakhir, para ulama memberikan keabdulan orang yang mudhahi, orang yang berkorban memakan sebagiannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi artinya, makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah. Hadis riwayat Imam Hakim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Demikian mimbar khutbah yang singkat ini sebagai koreksi diri, sebagai bahan renungan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna